Jamaah rahimakumullah, Salahuddin ketika berkuasa di Mesir, apa yang dia lakukan? Langsung memerangi Salibiyin? Tidak. Yang pertama dia lakukan disebut oleh para ulama, membersihkan pemikiran Syiah yang ada di Mesir. Kemudian bagaimana istana khilafah Fatimiyah ini tidak lagi diagungkan oleh rakyat. Pemimpin-pemimpin di mahkamah-mahkamah diambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ritual-ritual Syiah dihilangkan. Salah satu yang disebutkan itu, mereka azannya di Mesir, asyhadu anna aliyan waliyallah, itu dihilangkan dari Mesir. Kemudian para khotib ketika sholat Jumat, mereka tidak lagi mendoakan Khalifah Fatimiyah. Yang didoakan adalah Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Benar-benar Salahuddin mengembalikan Mesir menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di tahun 583, setelah umat Islam benar, ahibati fillah, Salibiyin itu bisa masuk ke Palestina karena umat Islam sudah jauh dari agamanya. Satu kampung yang berisi ratusan orang itu hanya butuh 10 jawara dari Salibiyin, mereka tunduk. Mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan harta mereka, kalau tidak mereka kabur. Maka Salahuddin berusaha untuk membenarkan akidah umat Islam, membenarkan iman mereka. Karena ahibati fillah, kita itu berperang bukan dengan jumlah, berperang bukan dengan persenjataan. Kalau antum baca sejarah bagaimana umat Islam jumlahnya 300 memenangkan peperangan yang melawan jumlahnya 1000. Bagaimana umat Islam menaklukkan Romawi, jumlah mereka 50.000 mengalahkan yang 200.000. Jumlah itu tidak penting. Yang penting adalah akidah dan keyakinan umat Islam. Maka Salahuddin pada tahun 583, ya, yang bertepatan dengan 1187, dia memenangkan peperangan dengan Salibiyin setelah 88 tahun dikuasai oleh Salibiyin. Masjidil Aqsa itu kembali kepada umat Islam. Naam, ahibati fillah, setelah tahun itu, setelah tahun 1187, tanggal 2 Oktober ya, yang bertepatan dengan 27 Rajab 583, Masjidil Aqsa kembali kepada umat Islam. Pertanyaannya, kok bisa hari ini dipegang Israel lagi? Apa yang terjadi dengan umat Islam? Ingat, bumi ini milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana di tahun 1917, Jenderal Allenby, ketika mereka menguasai Masjidil Aqsa, menguasai Palestina. Kemudian di tahun 1948 memberikan negara Israel kepada Israel di negeri umat Islam. Kok bisa itu terjadi? Oh, karena bangsa Arab pada diam. Mereka tidak bersatu. Coba mereka kencing semuanya, tenggelam itu Israel. Kita itu terlalu dangkal memahami masalah ini. Bumi ini milik Allah. Antum coba bertanya, kenapa ya Allah berikan kepada Israel? Bukankah kita di atas kebenaran? Mereka di atas kebatilan? Iya. Ustaz, kan ada janji nanti kita akan mengalahkan Yahudi. Betul. Apakah Yahudi akan dikalahkan, akan dihabisi bersama generasi seperti kita? Cuma tolong bercerminlah. Kita ini sering menyalahkan orang lain. Wallah jamaah, kadang-kala mereka mengatakan, Ustaz, kalau orang Arab itu bersatu kan insya Allah kalah Israel. Antum bicara bersatu,
Di Malang nggak bersatu. Antum ngomong negara-negara, di Malang. Coba antum bicara yang sekup kecil sekali. Kita nggak bersatu. Di Jawa Timur nggak bersatu. Di Indonesia ribut semuanya. Lalu antum berpikir yang besar. Jangan bohongin diri kita sendiri. Antum jangan minta tolong sama orang-orang kafir. Oh, kalau kita lihat ya, umat Islam minta tolong sama PBB, minta tolong, ya Allah, benar-benar menunjukkan kehinaan umat Islam. Generasi seperti apa yang kelak dijanjikan akan menaklukkan Yahudi? Ahibati fillah, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kita yakin jemaah bahwasanya Yahudi akan habis. Ada dua fase. Yahudi akan habis dari Palestina, tapi mereka belum habis dari dunia. Fase kedua, ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, Yahudi itu nanti ada di mana? Ada di barisan Dajjal. Dan yang mengikuti Yahudi, yang mengikuti Dajjal dari kaum Yahudi itu, di mana tempat tinggal mereka? Bukan di Palestina. Di mana? Di Iran. Di Asfahan, kata Nabi SAW. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud. Kalian, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Yahudi. Hatta yaqulal hajar wara'ahu al-yahudi ya muslim, hadza yahudi wara'i faqtulhu. Ini di belakangku orang Yahudi, bunuh dia. Kemudian di hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ini riwayat Imam Muslim, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam itu membantai orang-orang Yahudi, fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar. Umat Islam akan membunuh mereka dalam kondisi mereka bersembunyi di belakang batu, belakang pohon. Lalu batu dan pohon itu mengatakan, ya muslim, hada Yahudi wara'i faqtulhu, bunuhlah ini orang Yahudi di belakangku, kecuali pohon gharqad jemaah. Ahibati fillah, itu nanti di fase penghabisan Yahudi. Yahudi itu hendak melakukan genosida, menghabisi bangsa Arab. Mereka mengatakan Arab, bukan Islam. Kebencian mereka kepada Arab itu benar-benar dahsyat sekali. Karena kalau mereka ngomong Islam, dunia akan bangkit. Tapi mereka sebut, kalau antum lihat foto potongan-potongan panglima Yahudi mengatakan Arab. Mereka seperti itu. Jadi nanti ada fase ketika Nabi Isa turun, itu Palestina sudah di bawah kekuasaan umat Islam. Sudah berada di kekuasaan umat Islam. Yahudi ada di mana? Ada di Asfahan. Sekarang mereka dikumpulkan di sana. Untuk apa? Untuk memudahkan umat Islam menyelesaikan urusan mereka. Nggak perlu nyari Yahudi di mana-mana, karena mereka kumpul jadi satu.